Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, kembali kita bertemu di ulasan mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Pada sesi yang keempat ini kita berbicara mengenai berkas rekam medis yang sangat berkaitan erat dengan rahasia medis pasien. Nah, seperti telah disinggung pada video yang ketiga tentang keresahan medis, dikatakan bahwa berkas rekam medis adalah suatu berkas yang berisi catatan-catatan, yang berisi hasil pendokumentasian yang dilakukan oleh dokter atau yang berhasil direkam oleh dokter, baik berupa data diri maupun informasi medis yang dicatatkan oleh dokter pada berkas tersebut, sehingga disebut sebagai berkas rekam medis. Nah, berkas rekam medis ini karena dibuat oleh dokter, kemudian disediakan oleh dokter atau rumah sakit, maka dikatakan bahwa berkas rekam medis ini adalah milik dari dokter atau milik dari sarana kesehatan. Hal ini disebutkan di dalam pasal 12 ayat 1 dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Nah, sedangkan isinya adalah merupakan hak dari pasien. Mengapa disebut hak dari pasien? Karena yang dicatatkan di dalam berkas itu adalah menyangkut data diri dari pasien yang bersangkutan, menyangkut informasi medis yang dicatatkan oleh dokter terhadap pasien yang bersangkutan, sehingga dengan demikian maka seluruh isi yang dicatatkan, dituliskan, direkam atau didokumentasikan oleh dokter di dalam berkas tersebut adalah menjadi milik dari pasien. Artinya apa? Bahwa pasien berhak mengakses seluruh isi rekam medis yang dicatatkan oleh dokter di dalam berkas rekam medis tersebut. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dapat melihat, bahkan menyalin ataupun mengkopi dari berkas rekam medis tersebut. Dan dalam hal ini rumah sakit atau dokter ketika pasien meminta hasil dari isi rekam medis tersebut dapat membuatnya dalam suatu resume medis ketika pasien keluar dari rumah sakit setelah mendapatkan pelayanan. Nah, saudara, di dalam pasal 46 Undang-Undang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa setiap dokter di dalam menjalankan praktek kedokterannya terhadap pasien wajib membuat rekam medis. Demikian halnya di dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 pasal 29 butir H mengatakan bahwa setiap rumah sakit wajib menjalankan rekam medis. Nah, artinya bahwa sedemikian pentingnya rekam medis ini, maka harus dijaga dan dilindungi. Nah, persoalannya adalah
banyak kali kita melihat dan mendapatkan bahwa berkas rekam medis tersebut tidak dicatatkan dengan baik dan benar oleh dokter atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan, sehingga ini sangat berdampak kurang baik terhadap hak pasien atas apa yang dicatatkan atau dituliskan oleh dokter tersebut. Nah, saudara perlu tahu bahwa sebagai berkas yang berisi rahasia medis, maka berkas rekam medis sesungguhnya adalah sebuah surat atau sebuah petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam persidangan ketika pasien melakukan gugatan atau tuntutan terhadap dokter. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 184 KUHP yang menyebutkan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai barang bukti, dan salah satunya adalah berkas rekam medis ini dapat dijadikan sebagai alat bukti. Nah, persoalannya adalah ketika yang dicatatkan oleh dokter tidak dapat diakses atau tidak dapat diketahui atau tidak dapat dibaca dengan baik, maka ini dapat berakibat fatal atau bahkan sebagai alat bukti yang tidak menguatkan di dalam memberikan perlindungan hukum bagi dokter yang seadanya saja menulis surat atau menulis isi di dalam berkas rekam medis tersebut. Kemudian yang kedua, kita sering mendapatkan bahwa berkas rekam medis itu ditulis tanpa keterangan oleh siapa dokter yang melakukan pengisian tersebut, namanya siapa, tanda tangannya siapa, sebagai bukti pertanggungjawaban atau pembebanan pembuktian terhadap kasus yang digugatkan oleh pasien atau keluarganya terhadap dugaan kelalaian atau kesalahan dokter. Nah, jika nama dokter ditulis dengan jelas dan ditandatangani, itu lebih mudah menuntut kepada pihak siapa gugatan atau tuntutan tersebut untuk dimintai pertanggungjawabannya. Nah, saudara, sekali lagi bahwa rekam medis ini harus dijaga dan dilindungi dengan baik oleh rumah sakit atau oleh dokter, bahkan oleh mahasiswa-mahasiswa kesehatan yang berpraktek, untuk tidak sembarang menyimpan atau meletakkan berkas rekam medis ini sehingga berkas ini tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak. Nah, persoalannya adalah seringkali di dalam klinik begitu mudah perawat atau petugas rekam medis menggantikan berkas rekam medis pasien yang tercecer atau yang hilang, yang sebenarnya ini sangat berbahaya jika tidak ditemukan dan jatuh ke pihak-pihak yang tidak berhak. Mengapa demikian? Karena sistem penyimpanan informasi berkas rekam medis tersebut yang tidak adekuat atau tidak maksimal, sehingga tempat menyimpannya ini menjadi berantakan dan mudah tercecer atau mudah hilang. Nah, selanjutnya saudara, sesungguhnya berkas rekam medis ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelayanan kesehatan. Yang pertama, dapat menjadikan sebagai alat bantu
di dalam persidangan sebagai alat bukti dalam persidangan untuk memberikan perlindungan hukum baik terhadap pasien maupun terhadap dokter yang menuliskan berkas rekam medis. Yang kemudian yang kedua dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran sehubungan dengan data-data klinis yang ada yang tercatatkan di berkas rekam medis tersebut, dan juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pasien berdasarkan tindakan yang dibuat oleh dokter ataupun pelayanan yang diberikan oleh perawat dan lain sebagainya. Dan juga berkas rekam medis ini bermanfaat untuk mengikuti perkembangan penyakit pasien dari hari ke hari atau setiap kali datang mendapatkan pelayanan, apalagi jika dokter yang melayani lebih dari satu orang sehingga dokternya silih berganti. Nah, ini perlu dicatatkan dengan baik dan benar. Seyogyanya tulisan yang ditulis di dalam berkas rekam medis itu harus jelas terbaca. Berkas rekam medis itu bukan untuk kepentingan dokter yang menulis, tetapi untuk kepentingan pasien, untuk kepentingan institusi, untuk kepentingan dokter lain atau tenaga kesehatan lainnya. Salam Aki, tapada salam.